Masih pada hari yang sama, namun waktu bergeser pada sore harinya. Pradabasu merasa seluruh tubuhnya lumrah hingga menyebabkannya agak demam. Di sepanjang hari itu, Pradabasu memilih tidur dan tidak melakukan kegiatan apapun. Para tetangga yang datang menengok ditolak dengan halus oleh Nyai Diah Menur. Di antara tetangga yang datang menengok itu adalah Ki Songgo Ruki. Sebaiknya di lain hari saja, Ki Songgo, kata Diah Menur. Saat ini, Kakang Pradabasu perlu beristirahat karena badannya agak tidak enak. Nanti jika sudah agak mendingan, biar Kakang Pradabasu yang datang ke rumah Ki Songgo. Ki Songgo Ruki memang adalah tetangga yang baik. Apapun kesulitan yang dihadapi oleh Pradabasu, ia selalu siap membantu mengatasinya. Pada waktu lampau, Ki Songgo Ruki sangat meremehkan Pradabasu. Ia menganggap Pradabasu bukan siapa-siapa. Namun setelah ia mengetahui siapa sebenarnya Pradabasu, Ki Songgo Ruki tidak berani lagi meremehkannya. Sejak saat itu, Ki Songgo Ruki selalu bersikap baik, jauh dari kata sombong dan juga kesukaannya membual. Sebagai tetangga dekat, Pradabasu ternyata adalah seorang teman yang enak untuk diajak berbincang. Apakah Nyai memerlukan bantuan? Tanya Ki Songgo Ruki menawarkan diri. Nyai Diah Menur merenung sejenak. Tawaran itu kemudian diterimanya dengan sangat baik. Ki Songgo, kalau boleh aku minta bantuan Ki Songgo untuk menyembelih seekor ayam. Ki Songgo Ruki menerima permintaan bantuan itu dengan penuh semangat. Baiklah Nyai, tentu akan aku kerjakan, ucap Ki Songgo Ruki. Hanya sejenak setelah itu, dari halaman samping terdengar suara ayam yang lehernya tercekik dan tersayap pisau yang amat tajam. Ki Songgo Ruki tidak hanya menyembelih ayam itu, tetapi menuntaskannya pula, sekaligus pula dengan mencabuti bulu dan mencucinya hingga bersih. Ini Nyai, sudah selesai. Terima kasih Ki Songgo. Nanti kalau sudah matang, Ki Songgo ingin makan bagian apanya? Tanya Diah Menur. Ki Songgo Ruki kini tertawa menyeringai, dan hal itu menampakkan dengan jelas beberapa giginya yang kini telah tanggal. Tidak usah Nyai, tidak usah. Terima kasih, balas Ki Songgo. Nyai Diah Menur segera menyibukkan diri di dapur. Namun dari pawon ia bisa mendengar keresahan dari suaminya. Keresahan itu terlontar lewat igawannya yang selalu memanggil-manggil nama sang prajaka. Ada kalanya Pradabasu mengumumkan sesuatu yang tidak jelas. Romo sakit Yung? Tanya Diah Pertiwi. Nyai Diah Menur mengangguk. Diah Pertiwi segera ikut menyibukkan diri dengan ibunya di dapur yang kini memasak bubur ayam. Melihat romonya pulang dengan tubuh yang sangat kurus dan tidak terurus, tidak pelak menyebabkan Diah Pertiwi menjadi cemas. Diah Pertiwi yang mewarisi banyak ilmu pengetahuan dari ibunya soal cara membuat jamu, kemudian segera meracik bahan tanpa menunggu perintah dari biungnya. Dengan lincah, tangan gadis itu memarut beberapa kepal kunyit dan menyaring sari-sarinya. Sekejap kemudian, biungnya datang kini mendekat. Perhatian Nyai Diah Menur tidak tertuju pada jamu yang dibuat oleh putrinya itu, tetapi lebih kepada dirinya. Duk, umurmu sekarang sudah lebih dari 18 tahun. Menurut Biung, kau sudah layak untuk berumah tangga. Sudah adakah lelaki yang memberimu syarat rasa suka, Duk? Ditodong pertanyaan yang dilontarkan dengan mendadak itu menyebabkan Diah Pertiwi bingung. Namun dengan bergegas, Diah Pertiwi menghapus semua kesan dari wajahnya. Pertanyaan itu tidak dijawabnya, namun dari bahasa wajahnya, Diah Menur tahu
Dia Pertiwi tidak berkeinginan bicara soal itu. Duk, tidak baik bagi seorang perempuan kawin terlalu tua, Duk. Jika ada lelaki yang berminat dan menyampaikan keinginannya kepadamu, berceritalah, agar ibu bisa tahu, ibu bisa mengukur apa ia layak menjadi suamimu, Duk. Tentu juga, ibu berharap calon suamimu adalah lelaki yang baik, yang nantinya mampu menjadi pengayom dan melindungimu. Akan tetapi, ibu juga harus mengingatkan, jangan kau membangun angan-anganmu terlalu tinggi dengan berkeinginan menjadi seorang permaisuri, Duk, kata Dyah Menur. Ucapan ibunya itu mengagetkan Dyah Pertiwi yang seketika melotot dan harus menyembunyikan wajahnya dengan memandang ke arah yang lain. Duk Pertiwi, kau jangan mengangankan sang Prabu Hayam Wuruk, karena tidak mungkin kau bisa menggapainya, Duk. Sadarlah di mana kita berada dan berasal. Kita ini hanya orang biasa, Duk. Maka berpikir dan beranganlah layaknya orang biasa. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Jika mimpimu tidak menjadi nyata, kau akan terbanting dengan rasa sakit yang seimbang dengan tinggi atau rendahnya mimpimu itu, Duk. Lanjut Dyah Menur. Wajah Pertiwi kini menebal, namun ia tidak punya ucapan yang bisa diberikan. Duk Pertiwi, apakah kau berangan-angan menjadi seorang permaisuri, Duk? Dyah Pertiwi tambah terlonjak karena pertanyaan itu berasal dari arah belakangnya, dari romonya yang mendadak muncul dari balik pintu. Melihat romonya menahan tawa, Dyah Pertiwi akhirnya juga tertawa. Namun tawa gadis itu segera terbungkam melihat ibunya sama sekali tidak berkenan. Menghadapi sikap Dyah Menur yang demikian, Prada Basu satu-satunya orang yang bisa memahami latar belakangnya. Sebagai seorang perempuan desa, perempuan yang tidak berdarah bangsawan, Dyah Menur menyimpan kenangan yang amat pahit dan tidak mungkin bisa dilupakan. Dyah Menur sang Sekar Tanjung pernah berhubungan dengan seorang bangsawan. Mereka menikah secara sembunyi-sembunyi. Kobaran asmara di masa lalu itu berbuah pahit di zaman sekarang. Bahkan kuda Swabaya, anak yang terlahir dari hubungan itu, harus ikut menanggung kesalahan masa lalunya. Kuda Swabaya berada dalam bahaya jika sampai ada orang yang tahu asal-usulnya. Melihat anak gadisnya berangan-angan tentang seorang pemuda yang bukan orang sembarangan, Dyah Menur melihat angan-angan Pertiwi itu bisa membahayakan dirinya. Kecil kemungkinan angan-angan itu dapat mewujud. Padahal angan yang tidak kesampaian bisa menimbulkan sebuah gangguan jiwa. Prabu Hayam Wuruk adalah raja yang masih muda dan tampan. Saat ia menemukan jodohnya dan mengikatkan diri dalam perkawinan, diyakini akan banyak gadis di Mojopahit yang patah hati. Dyah Menur sama sekali tidak menginginkan hal itu terjadi kepada anak gadisnya. Dyah Menur akan mempersoalkan hal itu, menempatkan Dyah Pertiwi harus siap mendengarkan. Akan tetapi, derap kuda yang terdengar mendekat dan berhenti di halaman rumahnya menyebabkan Dyah Menur membatalkan niatnya itu. Dyah Pertiwi yang berlari ke depan kini kembali lagi membawa sebuah nama. Paman Gajah Hengkon Romo, ucap gadis cantik itu. Prada Basu mengangguk. Siapkan suguhan untuk tamu kita, Nyai. Dan jangan ikut menemui. Cukup aku saja. Perintah itu tidak menjadi masalah bagi Dyah Menur yang penyendiri. Namun Dyah Pertiwi yang merasa kangen kepada orang yang dianggapnya paman sendiri itu kini menjadi sedikit jengkel. Dengan bersungut-sungut, Pertiwi mengupas pisang yang disodorkan oleh biungnya. Dyah Menur melihat persediaan minyak lentik yang dimiliki mereka tinggal sedikit. Tidak usah digoreng, Dok. Kita bikin nogosari saja, ucap Dyah Menur. Dyah Pertiwi menyesuaikan kesibukan dengan apa yang diinginkan oleh biungnya. Di halaman,
Gajah Enggon terkejut melihat Pradabasu. Ia merasa seperti baru kali itu bertemu dengan Pradabasu. Apa yang terjadi denganmu, Adi? Tanya Gajah Enggon sambil mengikat kudanya. Pradabasu hanya tersenyum. Keadaanmu mengerikan. Apakah kau sakit? Gajah Enggon kini kembali bertanya. Penyebab keadaan Pradabasu yang demikian adalah karena selama sebulan lebih ia tidak sempat mengurus dirinya. Ia telah menempuh perjalanan panjang untuk menemukan anak laki-lakinya yang hilang. Tetapi tidak mungkin Pradabasu menceritakan masalahnya itu. Iya, Kakang. Aku memang baru sembuh dari sakit. Kanuruan Gajah Enggon memperhatikan tubuh Pradabasu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gajah Enggon percaya kalau perubahan itu terjadi karena sakit. Apalagi raut wajah Pradabasu kini memang pucat. Apa keperluanmu kemari, Kakang? Kau datang karena menerima salamku dari Surabaya? Tanya Pradabasu. Gajah Enggon mengangguk. Ya, kebetulan aku juga memerlukan pendapatmu, Adi. Balas Gajah Enggon. Pradabasu langsung tersenyum dan sejenak kemudian ia tertawa. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Gajah Enggon merasa kini berkewajiban untuk mengejar latar belakang senyum dan tawa yang aneh itu. Ada apa? Pradabasu kini menuntaskan senyumnya dan mengakhirinya dengan menepuk pundak dari sahabatnya itu. Kakang, aku pernah mengangankan suatu ketika kau datang kemari karena kau memang ingin menengokku. Namun kenyataannya, setiap kali kau datang, selalu karena membutuhkan pertolongan. Kakang datang selalu dengan membawa sebuah keperluan. Jawab Pradabasu. Seketika kanuruan Gajah Enggon tertawa tergelak-gelak. Gajah Enggon pun bergegas membuka catatan di lipatan kenangannya. Gajah Enggon harus mengakui ucapan dari kawan lamanya itu adalah benar adanya. Tiap kali Gajah Enggon datang menengok Pradabasu adalah dalam rangka untuk meminta bantuan berupa pendapat, bahkan juga tindakan. Untuk sebuah tugas sandi misalnya, tidak hanya Gajah Enggon yang lebih mempercayakan tugas itu kepada Pradabasu, bahkan Mahapati Gajah Mada juga sering pula meminta bantuannya. Di jajaran telik sandi pasukan khusus Bayangkara, baik Gajah Mada maupun Gajah Enggon melihat tidak ada yang mampu mengalahkan kemampuan dari Pradabasu. Ketika menyamar, Pradabasu memiliki banyak sekali wajah. Dalam hal menyelesaikan sebuah persoalan yang rumit, Pradabasu selalu banyak akal dan mampu menuntaskan tanpa ada sisanya. Apakah ini soal kau akan pergi ke Sunda Galuh, Kakang? Tanya Pradabasu. Kanuruan Gajah Enggon kini mengangguk. Jangan ajak aku, Kakang, kata Pradabasu. Aku tidak akan mengajakmu, Adi. Aku hanya meminta saran terkait tugas yang aku terima dari Kakang Mahapati, ucap Gajah Enggon. Pradabasu menempatkan diri siap untuk menyimak apapun yang akan disampaikan oleh teman karibnya itu. Sudah lebih dari 20 tahun Kakang Gajah Mada mengumandangkan sumpah di depan Bali Witono di hadapan kedua Prabu Putri saat itu. Terbukti Kakang Gajah Mada mampu mewujudkan sumpahnya. Selama itu, segala daya upaya dikerahkan untuk bisa membawa Mojopahit menjadi sebuah negara yang besar. Jika Rakembar dan Wara yang terbunuh di Pasewan saat itu hidup kembali, mereka pasti akan menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan di Pasewan itu terbukti salah. Apa yang dulu dianggap tidak masuk akal, kini sudah mulai terwujud. Wilayah Mojopahit membentang sedemikian luas, dari ujung langit sebelah timur hingga ujung langit sebelah barat. Lanjut Gajah Enggon. Pradabasu menyimak ucapan dari kanuruan Gajah Enggon itu dengan sedikit rasa heran.
Pradabasu tentu sudah tahu semua yang disampaikan oleh Gajah Enggon itu. Jadi, untuk apa Gajah Enggon menuturkan semua itu? Kakang menuturkan sesuatu yang tidak perlu, ucap Pradabasu mengingatkan. Aku bermaksud memberi gambaran bagaimana cara pandang kita terhadap negara Sunda Galuh. Namun, aku juga akan menceritakan tarik ulur antara para pejabat di istana saat ini, kata Gajah Enggon. Tajam sekali pandangan mata Pradabasu dalam membalas tatapan mata dari sahabatnya itu. Apakah di antara para pejabat istana ada yang saling berseberangan sikap? Tanya Pradabasu. Senyum yang mencuat dari bibir Kanuruan Gajah Enggon kini terasa aneh. Bukan hanya berseberangan sikap, tetapi juga saling mengelompok. Kelompok-kelompok ini terbentuk sejak kematian Ibu Suri Raja Panikayatri. Pradabasu merasa baru pertama kalinya ia mendengar keterangan itu, sehingga ucapan Kanuruan Gajah Enggon itu terasa aneh baginya. Selama ini yang ia tahu, pemerintahan berjalan dengan amat sangat bagus. Gajah Mada bisa menjalankan amanat yang diterimanya dengan sangat baik. Ia juga didukung penuh oleh kedua mantan Prabu Putri. Namun, mengapa sejak kematian Ibu Suri Raja Pandipiksuni Gayatri, tarik ulur sebagaimana yang disebut Gajah Enggon bisa terjadi? Karena sejak saat itu, Prabu Hayam Wuruk naik tahta. Terang Gajah Enggon bagai bisa menebak apa yang ada di dalam benak Pradabasu. Prabu Hayam Wuruk belum memiliki kemandirian seperti biungnya. Sang Prabu naik tahta di usia yang sangat belia, baru 16-an tahun saat itu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang pengaruh Kakang Gajah Mada. Hal yang demikian itu menyebabkan timbulnya bibit-bibit penyakit yang diam-diam menyebabkan suasana menjadi gerah. Aku melihat tarik ulur itu. Ada kelompok pejabat yang tidak senang dengan semua kebijakan Mahapati Gajah Mada. Tetapi mereka hanya menyimpannya rapat dalam hati. Kelompok ini menginginkan Sang Prabu tidak hanya menjadi sebuah lambang. Mereka ingin Sang Prabu memiliki kekuasaan penuh. Mereka juga menginginkan kekuasaan tidak hanya terpusat pada tangan satu orang, Kakang Gajah Mada. Mereka yang berada di kelompok ini menundukkan kepala amat dalam di Pasewaan. Namun tetap saja, perbedaan pandangan ini terbaca dengan sangat jelas tadi. Pradabasu menyimak apa yang disampaikan oleh Kanuruan Gajah Enggon dengan penuh perhatian. Apakah itu merupakan pertanda hubungan antara Mahapati dan Sang Prabu sedang tidak baik? Tanya Pradabasu. Sama sekali tidak. Hubungan Mahapati Hamangkubumi dengan Sang Prabu amat bagus. Hanya saja, orang melihat seolah apapun keputusan yang diambil oleh Sang Prabu berasal dari Kakang Gajah Mada. Sang Prabu seperti golek yang dikendalikan oleh orang lain. Dan orang lain itu adalah para Mahamantri Mukia. Pradabasu mengatupkan kedua rahang sambil mengucek-ucek sebelah matanya yang terasa gatal. Pradabasu mencoba membayangkan bagaimana suasana di istana yang disebut sedang menghangat dan gerah-gerah itu. Lalu kelompok berikutnya, tambah Pradabasu yang kini telah merasa penasaran. Kelompok yang kedua adalah pendukung Kakang Amangkubumi Gajah Mada. Terdiri atas dua kelompok, yaitu pendukung yang menggunakan akal waras dan pendukung yang membabi buta, jawab Gajah Enggon. Alis Pradabasu kini semakin mencuat. Aku bisa membayangkan siapa saja yang menggunakan akal waras itu
dan bagaimana mereka menggunakan akal warasnya. Akan tetapi, siapa saja yang mendukung dengan membabi buta itu? Apa pula latar belakangnya? Tanya Pradabasu yang kini keheranan. Gajah Enggon kini menarik nafas amat panjang sambil mengenang siapa saja orang-orang yang berada di barisan para Arya yang sedemikian beringas dalam memaksakan kehendaknya, menyebabkan hatinya merasa sangat risih. Kebijaksanaan yang diambil oleh Amangkubumi sering menjadi bias karena diterjemahkan sangat berlebihan, bahkan juga kadang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dan juga digariskan oleh Gajah Mada sendiri. Dengan kedudukannya sekarang, Kakang Gajah Mada menjadi pusat dari tarik ulur beberapa kepentingan. Tarik ulur dari mereka yang ingin membuat jasa yang sebesar-besarnya, karena hanya itulah peluang yang bisa dilewati untuk menggapai kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi. Hal itu terlihat dengan jelas di kalangan para prajurit. Di medan peperangan, mereka ingin terlihat paling menonjol. Untuk kepentingan itu, ketika tidak ada perang, perang pun sampai diada-adakan. Supaya terlihat berjasa, kelompok ini pun menerjemahkan perintah dan kebijaksanaan dari Amangkubumi dengan cara yang membabi buta. Orang-orang inilah yang aku sebut sebagai pendukung yang tidak menggunakan akal warasnya, yang sebagian besar tersebar di antara para Arya. Jawab Gajah Enggon. Pradabasu kini benar-benar merasa heran. Siapa saja para Arya itu, Kakang? Kanuruan Gajah Enggon membalas dengan sebuah pertanyaan. Seberapa jauh pengenalanmu terhadap para Arya yang menduduki jabatan sekarang, Adi? Pradabasu menggeleng. Ada beberapa nama yang naik pangkat. Selanjutnya, kedudukan yang kosong itu diisi oleh nama-nama yang baru. Mereka adalah Arya Patipati, Pukapat, Sang Arya Wangsaprana, Pumenur, Sang Arya Joyopati, Pupamor, Sang Arya Raja Parakrama, Mapanji Elam, Sang Arya Suratiraja, Pukapasa, Sang Arya Raja Dikara, Putanga, Sang Arya Dewa Raja, Pu Aditya, dan Sang Arya Tiraja, Punarayana. Kedelapan nama itulah yang menjadi pendukung Kakang Mahapati. 4 orang memberikan dukungannya dengan menggunakan akal waras. Sementara 4 orang yang lain, Pukapat, Pumenur, Mapanji Elam, dan Pukapasa, sering memberikan dukungannya secara membabi buta. Orang-orang yang buta inilah yang memang memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap apapun yang menjadi keputusan dari Kakang Gajah Mada. Akan tetapi, tidak jarang, bahkan aku sering merasa cemas. Apa yang mereka lakukan justru bisa merugikan Sang Maha Mantri Mukhya, ucap Gajah Enggon. Meskipun agak sulit memahami, Pradabasu kini mengangguk-angguk. Apakah Kakang Gajah Mada sadar atas keadaan semacam itu? Tanya Pradabasu. Sudah berulang kali aku mengingatkannya, jawab Gajah Enggon. Lalu, bagaimana dengan sikap Kakang Gajah Mada? Ketika aku sampaikan hal itu, Kakang Gajah Mada hanya tertawa dan menganggap peringatanku itu omong kosong, balas Gajah Enggon. Pradabasu mengerutkan kening sampai berlipat-lipat, pertanda ia berpikir dengan sangat keras. Aku masih belum memahami ada bahaya macam apa sampai Kakang sedemikian cemas, tanya Pradabasu. Kanuruan Gajah Enggon tersenyum dan membuang pandangan matanya ke pucuk pohon kelapa. Di sana nampak seorang laki-laki tengah memanjat pohon kelapa yang tinggi. Tentu dibutuhkan nyali yang besar untuk bisa menggapai puncaknya. Akan tetapi, rupanya orang itu memang sudah terbiasa dengan jenis pekerjaannya. Dari kejauhan, Gajah Enggon melihat
Tidak berapa lama kemudian beberapa butir kelapa telah diturunkan. Prada Basu pun kemudian juga ikut memperhatikan orang itu. Namanya Kiai Sandan Banjir. Yakinlah, ia nanti akan datang kemari untuk membawa beberapa butir kelapa muda, ucap Prada Basu. Gajah Enggon kini agak termangu. Lanjutkan ceritamu, Kakang, sela Prada Basu. Masalahnya, sekarang pusat perhatian sedang tertuju pada Sunda Galuh, ucap Gajah Enggon. Prada Basu agak terkejut. Tergambar itu dari gelakan kepalanya yang menoleh dengan mendadak. Pada pagi sebelumnya, kuda Swabaya pulang memberitahukan rencana keberangkatannya menuju Sunda Galuh. Sekarang Kanuruan Gajah Enggon juga datang membawa cerita yang sama. Bagaimana sikap pihak-pihak yang berbeda cara pandang itu dalam menyikapi rencana Sang Prabu untuk mengawini putri Baginda Sunda Galuh, Kakang? Tanya Prada Basu. Kanuruan Gajah Enggon yang duduk itu kemudian berdiri dan berjalan mondar-mandir. Kakang Gajah Mada mempunyai pandangan dan garis sikap yang tegas, serta tidak bisa ditawar lagi. Aku bisa memahami kenapa dan dengan latar belakang macam apa Kakang Mahamantri Mukya berkeras untuk mewujudkan keinginannya. Itu karena cerita lama yang terjadi pada zaman Singosari. Kau tentu ingat, ada utusan negara Tartar yang bernama Mengki yang datang ke negeri Singosari. Ia meminta kepada Raja Singosari, Sri Kertanegara, untuk tunduk menjadi bagian dari negara Tartar. Namun, sebagai jawaban, Raja Kertanegara justru memerintahkan untuk memotong telinganya. Kejadian itulah yang selama ini selalu menghantui benak Kakang Mahapati Hamangkubumi. Kakang Gajah Mada yakin bahwa sebenarnya wilayah Nusantara ini selalu dibayang-bayangi oleh kerakusan sebuah negeri yang berada di seberang lautan. Negeri itu selalu menunggu kesempatan untuk bisa menyelinap dan menerkam. Gajah Enggon menarik nafas panjang sambil menerawang, seolah-olah ia sedang merasa berada di pasewaan dan sedang memperhatikan wajah-wajah bertopeng yang menyembunyikan wajah yang lain. Bahkan mungkin di wajah lain itu masih ada wajah yang lain pula. Menjelang berdirinya Mojopahit, apa yang dilakukan oleh Sang Prabu Kertanegara dibalas oleh negeri Tartar. Negeri itu kemudian mengirim bala tentaranya yang dipimpin oleh Sihbe, Kausing, dan Lehmisi. Untungnya, pasukan Tartar itu berhasil dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk membalas dendam menggempur Kediri. Pasukan dari Tartar itu selanjutnya dibuat kocar-kacir dan lari terbirit-birit pulang ke negeri asalnya. Menurut kabar yang dibawa para pedagang yang berniaga sampai di seberang lautan, ketika pimpinan pasukan itu kemudian dihukum mati oleh rajanya. Kakang Mahapati Gajah Mada tidak ingin peristiwa itu terulang kembali. Keinginan Kakang Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara tidak dapat ditawar lagi. Jika perlu, harus dilakukan sebuah pemaksaan. Dan kita akhirnya melihat apa yang diinginkan Kakang Gajah Mada itu mewujud menjadi sebuah kenyataan. Prada Basu menyimak dengan cermat dan seksama. Semua yang disampaikan Gajah Enggon itu Prada Basu juga sangat tahu. Yang belum ia ketahui adalah kemana Kanuruan Gajah Enggon akan membawa pembicaraan itu. Lalu, Sunda Galuh, tambah Gajah Enggon agak mengagetkan. Prada Basu merasa lawan bicaranya sudah mulai mengarah pada persoalan utama yang dibawanya. Lalu apakah Kakang Gajah Mada merasa kecewa karena sampai sejauh ini Sunda Galuh bersikukuh tidak mau menjadi negara bagian dari Mojopahit? Prada Basu bertanya sambil melirik. Kanuruan Gajah Enggon kini terlihat tersenyum. Menjadi bawahan atau bergabung
itu hanya soal bahasa. Yang menjadi persoalan adalah bahaya nyata yang mengancam di depan mata. Sangat disayangkan ketika semua negara di wilayah Nusantara telah menyamakan sikap. Ternyata masih ada Sunda Galuh yang bersikap berbeda. Harga dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaga keamanan di lautan ditanggung oleh Mojopahit. Sementara Sunda Galuh yang secara nyata ikut menikmati ketentraman itu tidak ikut mengambil peran dalam kebersamaan dan membiarkan pelabuhannya terbuka. Tidak jelas bagian mana yang menyebabkan Bradabasa tersenyum, bahkan kini menggeleng-gelengkan kepala. Arah pandang Bradabasa kini jatuh pada onggokan akar kayu jati yang didapatkan Prajaka entah dari mana. Dari bongkahan akar kayu jati itu, sang Prajaka berencana mengukirnya menjadi sebuah benda yang bernilai seni. Akar kayu itu bisa diraut menjadi sebuah patung. Di pekarangan belakang bahkan masih pula ada banyak tonggak kayu yang sudah dibentuk menjadi patung. Ada pula arca yang terbuat dari batu. Di antara beberapa arca yang dibuat oleh sang Prajaka itu, ada yang merupakan pesanan orang kaya dari kota raja. Pesanan itu sudah dibayar, namun belum juga diambil. Lalu apa kebingunganmu, Kakang? Tanya Bradabasa. Aku mendapat tugas untuk mendampingi Patih Maduratna pergi ke Sunda Galuh dan harus memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pesan Kakang Gajah Mada kepada Sang Prabu Maharaja Linggabuana, jawab Gajah Enggon. Bradabasa masih merasa belum jelas dan kembali kini alisnya mencuat sambil tangannya yang digerakkan kini terlihat gemetaran.